Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas atau ujian akhir semester mata kuliah Big Data dan Data Mining, dosen pengampunya Bapak Jangge. Untuk soal pertama adalah exploring data analysis. Di sini saya mengambil dataset hard. Untuk soal yang pertama adalah cara pertamanya adalah import library yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah menginputkan data ke data frame sehingga data akan tampak pada layar seperti sekarang. Dan selanjutnya itu adalah menampilkan kepala pada list 5 teratas. Ya, untuk head-nya adalah data pertama dari sebuah node list. Dalam metode pengunturan ini, head akan menyimpan node dengan data terkecil. Dan yang selanjutnya adalah dengan tile. Tile ini adalah menampilkan 5 data terakhir sehingga di dalam tile menyimpan node dengan data terbesar. Dan cara yang ketiga adalah cek tipe data. Dengan BMI floats, nampak smoking object, alcohol drink object, stroke object, physical head float, nampak mental head float, defaulting object, stick object, dan seterusnya seperti yang nampak pada layar. Dan yang selanjutnya adalah menghapus duplikat row dengan kode data frame shape. Frame shape ini menghasilkan sebuah tipe tabel yang berisikan panjang sebuah array pada tiap dimensi. Dan selanjutnya adalah menemukan baris duplikat berdasarkan semua kolom atau beberapa kolom tertentu. Dan number of duplicate row adalah 18.078,14. Selanjutnya adalah menghitung data frame-nya. Menghitung jumlah baris data frame yang tidak berkaitan pada data frame. Arti dari data frame count. Dan selanjutnya adalah menghapus duplikasi data pada data frame dari 5 list teratas pada kepalanya ya di sini. Dan yang selanjutnya adalah menghitung data frame-nya. Oke, di sini menghitung data frame yang tidak bernilai padanan pada data frame. Di sini kan sudah terhapus data-data tadi. Lalu selanjutnya adalah dropping missing value. Fungsi dari pandas untuk memeriksa apakah data frame ada nilai 0. Jika ada, akan tampil true dan false jika tidak ada. Lalu menjumlahkannya in64. Untuk drop data frame drop, ini adalah menghapus baris atau kolom untuk menggunakan missing value dengan PMI semoga atau dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah fungsi print data frame is null. Zoom, lalu menjumlahkannya. Fungsi dari pandas untuk memeriksa apakah data frame ada nilai 0. Jika ada, akan didapatkan true dan false jika tidak ada. Dan cara yang terakhir adalah detecting outliner. Outliner detection atau deteksi anomali merupakan bagian dari data mining untuk menentukan suatu data objek yang memiliki perbedaan karakteristik dan set data lainnya atau exception mining. Di sini ada menampilkannya. Ini adalah data yang kuantil. Di sini seperti BMI 7,62, physical head 2, mental head 4, sleep time 2. Data frame tipe adalah float 64. Dan selanjutnya adalah di sini data frame-nya. Dan ini axis nomor 1, data set. Foto automatic rendering. Dan untuk yang ketujuh adalah histogram. Menampilkan histogram dari data-data di atas. Seperti tampak pada gambar. Yang ke-8 adalah head maps. Head map adalah jenis plot yang diperlukan ketika kita perlu menemukan variabel dependent. Salah satu cara terbaik untuk menemukan hubungan antara fitur dapat dilakukan dengan menggunakan head maps. Untuk ini sudah kodenya seperti ini. Dan camp BLBG. Nation true. Hasil temin 0,054008. Dan untuk cara kedua ada scatter plot. Scatter plot adalah untuk mengamati dan menunjukkan hubungan antara dua variabel numerik. Titik dalam sebarang plot tidak hanya melaporkan nilai titik
data individual, tetapi juga pola ketika data diambil secara keseluruhan. Selanjutnya adalah soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 adalah penjelasan ini berdasarkan data hard menggunakan Spark. Boleh berupa clustering maupun klasifikasi. Langkah pertama adalah intas Spark-nya ya. Di sini untuk runtime si PINP setiap data dihilangkan nanti harus install PySpark dahulu, tidak seperti Jupyter yang menggunakan aplikasi ya. Selanjutnya adalah mutable pandas dan dari SQL import Spark session-nya benar-benar get create. Lalu adalah mount create data frame seperti tampak pada gambar. Selanjutnya yang nomor 3 adalah pakai metode naive Bayes. Lalu adalah bentuk A-nya melihat dari info dataset dengan data frame pada info. Pada info ada HDCS 319795 not null ya ini. Untuk core not null tipe objek. Dan soalnya adalah seperti pada layar. Dengan data test float 64 objek ini ada 14, memori usage 43. Yang B adalah mengecek kekosongan dataset. Di sini untuk kekosongan dataset tidak ada. Adalah M kosong atau false. C adalah label encoding dataset. Label form sekalian processing ini import label encoder. Label encoder adalah label encoder. Lalu untuk tampilan seperti ini ya. Nah, selanjutnya adalah D membuat variasi independen. D untuk D pertama adalah membuat variasi independen sebagai fin, variable independen. Fin drop smoking, axis nomor 1. Nah, selanjutnya adalah mengubah variable fin ke dalam numerik. Data drop smoking, axis nomor 1. DF Spark create data frame X, DF data frame DPDXO. Hasilnya seperti ini. Untuk yang ini adalah membuat variable dependent. S1 adalah membuat variable dependent sebagai VDEP, variable dependent. VDEP data frame smoking, Spark create data frame VDEP, so smoking. Only showing top 20 kolom di sini. Yang itu adalah membuat variable VDEP ke dalam numerik. Hasilnya seperti ini. Ini menampilkan 20 rows paling tinggi. F, data latih dan data uji. Import menimbulkan train test bed function dengan form sekalian model serta import train test bed. Yang kedua adalah menggunakan prediksi data latih dan data uji. Import Gaussian naive Bayes model dan form sekalian naive Bayes import Gaussian NP. Lalu mengaktifkan membuat fungsi klasifikasi naive Bayes dan model INP Gaussian NP. Memasukkan data training pada fungsi klasifikasi naive Bayes dan NP train model fit X train Y train. Dan hasil seperti ini. Dan yang adalah melakukan hasil prediksi X test. Hasil prediksi dari X test dengan coding Y underscore print NP train tidak predik X test Y print dan array 0,000 berapa 0,0,1. Lalu selanjutnya ada nilai probabilitas dari X test. Nilai X test ini seperti pada gambar itu array 9,2991997 1E-1 dan seterusnya. Selanjutnya adalah untuk kode C adalah confusion metric. Di sini konfirmasi adalah confusion metric Y-test Y-print. Confusion display, CM display, label, no, yes, dan plot. Lalu hasilnya seperti gambar pada layar ini ya. Dan yang K adalah yang terakhir adalah hitung nilai akurasi. Untuk menghitung nilai akurasi, K-Index Bayes menggunakan rumus from scale matrix import classification report print classification report Y-test Y-print prediksi. Untuk akurasi micro precision 0,61, recal 0,59, V-score 0,59, support 63959. Dan untuk wake average precision-nya adalah 0,62, recal 0,63, event score 0,61 dan supportnya 63959. Oke, untuk penjelasan UAS kali ini sudah cukup. Apabila saya banyak kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.